Berikut adalah sedikit contoh tentang suluk seperti suluk saloka jiwa, suluk supanalaya, suluk sukma lelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Lutfi Ahkam. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Wajah Bercahaya dengan Wudhu Batin. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon penjelasan apa itu yang disebut suluk. Para sahabat semua, sederhana saja sebetulnya. Suluk adalah sebuah proses dalam menempuh jalan spiritual untuk menuju Allah. Dalam perjalanan ini kebanyakan sudah mengarah pada perjalanan tentang mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian kebenaran sejati atau ilahiyah. Dengan melalui penempaan diri dalam hidup, terutama dalam laku batiniah seperti hati dan rasa, dengan tujuan untuk mencari kesucian hati dan jiwa hingga sampai pada pengenalan diri sejati dan Tuhan. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 69, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Para sahabat semua, fasluki dalam ayat tersebut merupakan kata perintah dari Allah SWT untuk selalu berjalan di jalannya, jalan yang lurus, atau bisa dikatakan ini adalah suluk, diartikan juga sebagai perjalanan spiritual menuju Allah SWT. Di dalam dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan seseorang yang menempuh jalan suluk disebut salik. Para sahabat semua, jadi hakikat dari suluk adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk, dari maksiat lahir dan batin, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah. Para sahabat semua, perjalanan-perjalanan tersebut ya banyak sekali, bahkan ada yang sampai meninggalkan keluarga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan yang sangat mempribadi, dan di situ yang ada hanya diri pribadi kita dengan Allah saja, tiada yang lain. Ada juga metode-metode khusus dari sang guru untuk murid yang melakukan suluk, dan ini harus dilakukan dengan penuh yakin bahwa perintah tersebut adalah perintah dari wakil Allah, sehingga mampu menghidupkan hati, menjernihkan pikiran dan kesadaran jiwa. Perjalanan ini kebanyakan dilakukan oleh para mereka yang sudah mendalami thariqah atau orang yang memang sudah berusaha untuk menuju kesadaran jiwa yang tinggi hingga seluruh perangkat batin menjadi lebih bersih dari sebelumnya, dan tentunya harus mampu mempengaruhi akhlak menjadi lebih mulia dari sebelumnya, baik terhadap sesama makhluk ciptaan maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suluk ini sebuah perjalanan mencari Allah. Ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi memang tidak bisa dengan waktu yang singkat, sebuah ritual 1 atau 2 jam atau 3 jam kemudian selesai, tidak bisa. Karena ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah ritual. Jadi mungkin seseorang yang sudah melakukan suluk, dia bisa merasakan ada perubahan dalam dirinya yang sangat beda. Ibarat memori otak sudah diinstal ulang sehingga ada perubahan nyata pada keseharian
seseorang. Tapi apakah mulai saat itu kita tidak berhubungan lagi dengan manusia dan alam semesta ini? Atau mungkin mati hingga selesai hidup kita saat itu dan menjadi suluk terakhir? Para sahabat semua, kita kembali lagi pada surat An-Nahl ayat 69, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang panjang yang tidak bisa ditempuh dengan 1 atau 2 jam ritual, tapi memang harus dilakukan terus dengan komitmen dan sebuah metode khusus, dengan penuh yakin, dengan penuh iman selama kita masih hidup di dunia ini. Dan dari perjalanan-perjalanan spiritual para kekasih Allah tersebut dahulu yang pernah menjalankannya, tentu mereka mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Dan para pujangga Islam Jawa menuangkan ini di dalam sebuah tulisan atau disebut serat di dalam bahasa Jawa. Seperti contoh Suluk Saloka Jiwa, Suluk Supanalaya, Suluk Sukmalelana, dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari sebagai media pemahaman kita di dalam pencarian terhadap Tuhan. Kita sedikit ulas apa saja isi dari suluk-suluk tersebut. Suluk Saloka Jiwa, di dalam suluk ini menerangkan tentang anasir tanah yang menjadi wujud jasad manusia. Setelah itu berkembang menjadi 4 macam, yaitu daging, darah, tulang, dan sumsum. Kemudian anasir api menjadi 4 macam nafsu, yaitu cahaya hitam, nafsu lawamah, cahaya merah, nafsu amarah, cahaya kuning, nafsu sufiyah, cahaya putih, nafsu mutmainah. Dalam suluk ini juga membahas tentang 3 singgasana, yaitu singgasana Baitul Ma'mur, singgasana Baitul Muharram, dan singgasana Baitul Muhaddas. Kemudian yang kedua adalah suluk Supanalaya. Di sini ada 4 risalah. Yang pertama adalah mengheningkan cipta untuk merenungkan hakikat Tuhan. Yang kedua adalah menerangkan 2 golongan manusia, yaitu manusia awam dan manusia yang mencapai makrifat. Yang ketiga adalah konsep kesatuan manusia dengan Tuhan. Di situ diibaratkan seperti tunas yang baru tumbuh dan masih satu kondisi, belum berkembang menjadi batang dan daun. Kemudian yang keempat adalah manusia tersusun atas 7 unsur, yakni jasad, akal, nafsu, sukma, rasa, nur, dan hidup. Kemudian yang terakhir adalah sukma. Kemudian yang terakhir adalah suluk sukma lelana. Di dalam suluk ini melukiskan perjalanan batin manusia untuk mencapai penghayatan makrifat pada zat Tuhan dengan halangan berbagai macam nafsu. Para sahabat semua, demikianlah sedikit wawasan tentang suluk. Semua adalah satu sumber dari kebeningan jiwa, yakni jiwa orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.